Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi darsi dinul Islam. Selamat datang kembali dalam pelajaran agama Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bersama-sama tentang kisah para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya mari kita ketahui bersama tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, tujuannya adalah setelah kalian mempelajari pelajaran ini, harapannya kalian dapat memahami tentang siapa itu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kalian juga dapat memahami secara singkat sejarah penyebaran Islam di Indonesia melalui para wali songo. Sekarang kita akan masuki materi yang pertama. Siapakah wali Allah itu? Wali Allah adalah kekasih Allah, atau bisa disebut juga adalah pembelanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya wali Allah adalah orang yang sangat dekat sekali kepada Allah. Hidupnya tidak pernah lepas untuk senantiasa selalu beribadah kepada Allah. Hidupnya selalu diusahakan untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang telah Allah beritakan melalui ayat Al-Quran maupun hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Kemudian di Indonesia, wali Allah itu begitu terkenal dengan nama Wali Songo. Wali Songo itu apa? Wali Songo adalah wali yang jumlahnya ada 9. Keberadaannya ini itu dipusatkan ada di Pulau Jawa. Nanti kita akan bahas bersama siapa saja 9 wali Songo tersebut. Wali Songo atau wali yang 9 itu menyebarkan Islam di Indonesia sejak abad ke-14 sampai kurang lebih abad ke-16 Masehi. Mereka asalnya ada yang dari Timur Tengah, negara-negara di Timur Tengah. Ada juga yang berkaitan dengan wilayah di sekitaran Cina. Mereka bermacam-macam asal kedatangannya. Mereka hijrah dari tempat asal mereka ke Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyebarkan agama Islam. Dan di antara mereka ada yang menyebarkan Islam sambil dengan berdagang dan melakukan banyak cara untuk bisa bergaul bersama dekat dengan masyarakat atau warga sekitar. Dan keberadaan wali songo di Indonesia berpusat menyebarkan agama Islamnya, yaitu dikhususkan tadi ada di Pulau Jawa. Nanti di antara 9 wali tersebut ada yang pergi ke Sumatera, ada yang juga menyebarkan agama Islam ke daerah Sulawesi, ke Papua, ke beberapa tempat yang ada di sekitar Indonesia. Mereka lakukan sejatinya karena mereka begitu cinta dan sangat cinta kepada Allah dan merelakan dirinya untuk senantiasa selalu menyebarkan agama Islam agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kita akan membahas apa kelebihan yang dimiliki oleh para wali Allah itu sih. Sebelumnya kita pernah membahas bahwasanya Rasul diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa mukjizat. Lalu wali Allah ini kan para pembela Allah, sangat dekat kepada Allah, apa yang Allah berikan kepada mereka. Dulu mukjizat adalah saat di antara kelebihan yang Allah berikan dan dimiliki oleh para Rasul dan tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Nah, sedangkan kalau para wali itu adalah memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah
dan dimiliki oleh para wali yang disebut dengan karomah. Karomah para wali itu diberikan langsung sama Allah karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa karomah-karomah lainnya? Banyak karomah-karomah yang dicontohkan oleh para wali songo terlebih lanjut. Ada yang selamat dari lautan, dan ada yang bisa menurunkan, minta kepada Allah, tiba-tiba Allah langsung berikan hujan pada saat itu, yang belum tentu manusia biasa mampu untuk melakukan hal tersebut. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga diberikan kelebihan oleh Allah? Tentu manusia biasa juga diberikan oleh Allah, tapi tidak sama seperti mukjizat yang dimiliki oleh para rasul dan juga karomah yang diberikan kepada para wali. Kalau manusia, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada manusia biasa itu disebut ma'unah atau pertolongan yang Allah berikan karena doanya yang senantiasa selalu dipintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya yang senantiasa selalu dilakukan semata-mata untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang perlu kita ingat, tingkatan ma'unah ini tidak sama seperti mukjizat ataupun karomah. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk dan mengenal wali songo. Kita lihat di sini gambar, ada berapa jumlah gambar ilustrasi para wali songo di layar yang kalian lihat. Di sini totalnya ada yaitu 9 orang. 5 berada di bawah dan 4 berada di atas. Kalau kita lihat sebelah kanan dan kiri, ada seperti gapura yang menciri khas bentuk daripada orang-orang masyarakat Indonesia di zaman dahulu yang sangat kental dengan agama Hindu ataupun Budanya. Oke, sekarang mari kita mengenal wali songo. Yang pertama yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kita lihat gambar sebelah kanan. Ini kurang lebih gambar ilustrasi daripada Maulana Syekh Malik Ibrahim. Kemudian sebelah kirinya di bawah itu adalah di antara peninggalan yang merupakan makam daripada Maulana Syekh Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan nama Sunan Gresik. Beliau adalah seorang ulama yang pertama kali diberi gelar sebagai wali songo. Dan beliau dianggap sebagai seorang wali yang pertama kali datang ke Indonesia menyebarkan agama Islam, khususnya di tanah Jawa atau di Pulau Jawa. Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan ayah dari Raden Rahmat. Siapakah Raden Rahmat itu? Raden Rahmat adalah di antara para wali songo juga, yang disebut dengan Sunan Ampel yang akan kita bahas setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik dimakamkan di desa Gapura, tepatnya yaitu di kota Gresik di Jawa Timur. Kalau kita bisa berkunjung ke Jawa Timur, mungkin kita bisa berwisata religi untuk mengunjungi beberapa makam bersejarah yang ada khususnya di Jawa Timur. Di antaranya yaitu ada makam Sunan Gresik yang tepatnya ada di kota Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, beliau berdakwah dengan cara merangkul, bukan memukul. Beliau berdakwah dengan cara yang santun, bukan dengan cara menghinakan orang lain. Beliau merangkul melalui pergaulan dengan masyarakat yang ada di sekitar beliau. Beliau menggunakan bahasa yang ramah, menggunakan bahasa yang santun dalam berdakwah, tidak menentang secara keras
agama dan kepercayaan hidup penduduk asli setempat. Saat itu kebanyakan kepercayaan yang dimiliki oleh penduduk asli adalah agamanya Buddha ataupun Hindu. Saat itu beliau sadar kalau beliau berdakwah dengan cara yang keras, maka penduduk asli tentu tidak akan menghormati, bahkan akan menjauhi beliau. Maka beliau pun berdakwah dengan cara yang santun, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa selalu santun dalam mengajak orang lain untuk berbuat baik. Kemudian juga beliau selalu memperlihatkan keindahan, kemuliaan, kebaikan yang dibawa oleh Islam, yang diajarkan langsung oleh Rasulullah, dan juga tentunya dijelaskan langsung di dalam Al-Quran yang menjadi kitab suci umat Islam. Karena keramah tamahannya beliau, karena baiknya beliau, karena santunnya beliau, hasilnya apa? Hasilnya akhirnya banyak masyarakat penduduk asli yang sebelumnya menganut agama Hindu ataupun menganut agama Buddha, akhirnya mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau membimbing masyarakat Gresik melalui 3 cara. Yang pertama, pengobatan. Beliau memiliki kelebihan untuk mengobati orang-orang yang sakit dengan ilmu agama yang beliau miliki. Kemudian beliau juga memiliki kelebihan perdagangan, maka beliau juga mengajak masyarakat Gresik untuk pandai dalam berdagang. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah beliau membimbing masyarakat Gresik untuk senantiasa selalu berakhlak dan berbudi pekerti yang baik kepada siapapun itu. Itulah 3 cara Syekh Maulana Malik Ibrahim membimbing masyarakat Gresik. Sekarang, siapa lagi Wali Songo yang akan kita bahas? Yang kedua yang akan kita bahas adalah Sunan Ampel. Tadi kalian sudah bacakan Sunan Ampel ini siapa? Ya, Sunan Ampel adalah anak daripada Sunan Gresik. Kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Ini sebelah kanan kalian bisa lihat, ini gambar ilustrasi daripada Sunan Ampel. Kemudian yang bawah sebelah kiri itu adalah makam daripada Sunan Ampel yang begitu sangat sederhana. Kemudian sebelah kanan itu adalah di antara salah satu peninggalan yang sangat terkenal di Surabaya, yaitu Masjid Sunan Ampel. Mari kita sekarang mengenal bersama-sama siapa itu Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Sunan Ampel dikenal sebagai bapaknya dari para wali. Kenapa begitu? Karena banyak di antara anak-anaknya Sunan Ampel itu juga menjadi para wali, menjadi bagian daripada Wali Songo. Kata Sunan diberikan sebagai gelar kewaliannya, dan kata Ampel diambil dari daerah tempatnya beliau berdakwah, yaitu di daerah Ampel Danta di Surabaya, Jawa Timur. Jadi Sunan Gresik di Jawa Timur, Sunan Ampel juga di Jawa Timur. Di antara peninggalannya yaitu Masjid Ampel yang tadi sudah kalian lihat sebelah kanan, dan termasuk masjid tertua ketiga di Indonesia. Masjid Ampel merupakan tempat berkumpulnya para ulama dan para wali Allah dahulu untuk membahas tentang bagaimana strategi menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Jadi Masjid Sunan Ampel adalah masjid yang sangat strategis yang digunakan untuk mengatur, membahas, membuat strategi penyebaran Islam di tanah Jawa. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dikenal sebagai orang yang berilmu tinggi dan juga alim. Beliau sangatlah terpelajar
beliau juga mempunyai akhlak yang sangat mulia. Beliau memiliki sifat sosial yang sangat baik. Maka daripada itu, beliau suka menolong, mempunyai keprihatinan yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan lain sebagainya. Beliau meninggalkan pelajaran yang berharga yang diajarkan kepada masyarakat sekitar, yang dikenal dengan mohlimo. Apa sih mohlimo itu? Mohlimo artinya adalah ajaran untuk tidak melakukan 5 hal yang buruk, yang tentu hal tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi kebiasaan orang-orang pada saat itu. Maka beliau mengajarkan untuk melakukan mohlimo, yaitu tidak melakukan 5 hal yang buruk. Yang pertama, muhmain. Apa maksudnya muhmain? Muhmain adalah tidak mau berjudi. Hal ini untuk mencegah masyarakat sekitar untuk kembali bermain judi, karena bermain judi adalah budaya saat itu di sana. Maka beliau mengajak dengan dakwanya yang santun untuk mengenalkan muhmain. Kemudian ada yang kedua, itu muhngombe. Apa itu muhngombe? Yaitu tidak mau minum minuman yang mengandung arak yang dapat memabukkan. Kemudian yang ketiga adalah muhmaling, yaitu ajaran untuk tidak mencuri, tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Kemudian yang keempat adalah muhmadon, yaitu artinya tidak mau berzina. Dan yang kelima adalah muhmadat, yaitu tidak mau menghisap ganja atau narkotika yang sangat merugikan. Ingat, kita harus menjauhi hal-hal tersebut. Kenapa? Karena itu berbahaya, sangat berbahaya dan sangat merugikan kita. Yang ketiga adalah Sunan Giri. Nama lain dari Sunan Giri atau nama asli Sunan Giri adalah Raden Paku. Sunan Giri memiliki nama lain. Apa saja? Yaitu Prabu Satmata, dan nama lainnya Sultan Abdul Faqih, nama lainnya Joko Samudra, dan ketika besar dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Kenapa Sunan Giri memiliki banyak nama? Di antara ceritanya, dahulu Sunan Giri itu sempat dibuang ke laut. Sampai akhirnya bila mana ditemukan bayi laki-laki di Selat Bali, maka pamannya daripada Sunan Giri itu menginginkan agar diberi nama dengan Raden Paku. Jadi nama aslinya dulu adalah Joko Samudra. Ketika ditemukan di laut, maka namanya berganti menjadi Raden Paku. Dan di saat Sunan Giri akan dikirim ke Pulau Jawa, maka dia dinamai oleh ayahnya, yaitu dengan nama Maulana Ainul Yakin. Dan ayah daripada Sunan Giri yaitu bernama Syekh Maulana Isa. Beliau adalah seorang wali yang berkedudukan penting di desanya, yaitu Desa Giri, Kebomas, di Gresik, tepatnya di Jawa Timur. Beliau berguru kepada Sunan Ampel, yaitu di pesantren Ampel Danta di daerah Surabaya. Sunan Giri mendirikan pesantren, yaitu pesantren Giri, yang merupakan pesantren yang pertama kali ada di kota Gresik. Keberadaan pesantren tersebut memberikan pengaruh besar ke berbagai kota yang ada di Indonesia, yaitu penyebaran Islam sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Sulawesi, dan Maluku. Cara berdakwahnya yang dilakukan oleh Sunan Giri atau Raden Paku dengan mendirikan pesantren sebagai pusat dakwah penyebaran Islam. Jadi, beliau mendirikan pesantren, yaitu menjadikan pesantren sebagai
pusat untuk mengembangkan ajaran Islam ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia, khususnya yaitu yang ada di sekitar Pulau Jawa. Yang keempat adalah Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Makhdum Ibrahim, dan Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim ini adalah putra dari Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat. Jadi Sunan Ampel punya anak namanya Raden Makhdum Ibrahim, yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang belajar agama langsung kepada ayahnya, yaitu di pesantren Ampel Danta di Surabaya. Saat sudah dewasa, Sunan Bonang mulai berkelana, mulai mengunjungi satu tempat ke tempat lain untuk berdakwah, yaitu menyebarkan agama Islam. Sunan Bonang berdakwah mulai dari Kediri dengan menghadapi masyarakat yang mayoritas beragama Hindu, dan di sana beliau mendirikan masjid yang dinamakan Masjid Sangkal Dahab. Setelah itu, beliau menetap di daerah Bonang, yaitu desa kecil di Lasem, Jawa Tengah. Tepatnya tidak jauh dari pantai utara, Pulau Jawa. Salah satu murid Sunan Bonang yang terkenal dan sekaligus sahabatnya yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Bonang berdakwah dengan memanfaatkan kebudayaan, dengan memanfaatkan kesenian yang ada dan sangat terkenal di sekitar masyarakat Jawa. Seperti apa contohnya? Seperti beliau memanfaatkan wayang, beliau memanfaatkan musik gamelan untuk menjadi sarana berdakwah beliau dengan masyarakat sekitar yang ada di wilayah tempat beliau tinggal. Maka beliau adalah seorang sunan atau wali songo yang berdakwah dengan seni, dan beliau juga menciptakan salah satu lagu yang terkenal, yaitu namanya Tombo Hati, yang menjadi salah satu ciptaan daripada Sunan Bonang. Yang kelima adalah Sunan Kudus. Kalian bisa lihat di sebelah gambar ada foto ilustrasi daripada Sunan Kudus, dan juga sebelahnya lagi ada gambar yaitu peninggalan daripada Sunan Kudus, yaitu makam beliau. Nama asli Sunan Kudus adalah Sayyid Ja'far Shadiq. Sunan Kudus menyebarkan agama Islam di sekitar Kudus, khususnya daerah pesisir utara Jawa Tengah. Sunan Kudus adalah seorang anak dari Sunan Ngudung. Nama lainnya atau nama aslinya yaitu Raden Usman Haji. Dan bapak daripada Sunan Kudus adalah seorang panglima perang di Kesultanan Demak. Sunan Kudus terkenal sebagai guru besar agama Islam, terlebih lagi dalam mengajarkan ilmu fikih, sehingga Sunan Kudus menjadi salah satu anggota Wali Songo yang begitu terkenal sebagai wali ilmu, yang ilmunya sangat luas dan ilmunya sangat banyak. Sunan Kudus mensyiarkan, menyebarkan agama Islam itu di daerah Kudus dan sekitarnya. Sunan Kudus berdakwah dengan jalan kebijaksanaan, dengan jalan yang baik, dengan jalan yang penuh dengan kasih sayang, yaitu melalui pendekatan budaya masyarakat setempat. Sunan Kudus banyak mengarang cerita-cerita pendek yang berisi keilmuan dan juga berjiwa agama. Cerita-cerita yang beliau karang
menyisipkan tentang ajaran-ajaran agama Islam yang secara tidak langsung ketika masyarakat sekitar membaca, secara tidak langsung masyarakat sedang mempelajari agama Islam. Sunan Kudus meninggal dunia pada saat menjadi imam salat subuh, yaitu di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud, dan beliau dimakamkan tidak jauh dari Masjid Menara Kudus. Yang keenam adalah Sunan Muria. Kalian bisa lihat, ini ada gambar ilustrasi foto Sunan Muria. Kemudian ada tempat makam daripada Sunan Muria, dan ada gambar gunung atau bukit yang dimana di atas tersebutlah dimakamkan Sunan Muria. Jadi makam Sunan Muria posisinya ada di gunung. Jadi orang yang ingin berdakwah maka harus mendaki satu tangga demi tangga agar bisa sampai ke atas, yaitu ke makam Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Syahid. Beliau berdakwah di daerah Gunung Muria, yaitu di sekitar Kudus. Sunan Muria banyak bergaul dengan rakyat jelata, rakyat yang susah, rakyat yang miskin, sambil mengajarkan keterampilan-keterampilan untuk bercocok tanam, untuk berdagang, dan juga untuk melaut. Beliau ajarkan agar rakyat jelata itu bisa untuk mendapatkan penghasilan agar dapat menghidupi hari demi hari ke depan. Sunan Muria adalah wali songo yang termuda. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Cara berdakwahnya mirip dengan ayahnya. Cara berdakwahnya sama dengan ayahnya, yaitu melalui kesenian, melalui kebudayaan. Beliau mempertahankan kesenian gamelan dan juga wayang sebagai alat dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam dan menyampaikan pesan-pesan yang Islami agar bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat sekitar. Salah satu dakwah beliau melalui media seni adalah tembang sinom dan kinanti. Yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga. Kalian bisa lihat gambar yang ada di layar. Ini adalah ilustrasi daripada gambar Sunan Kalijaga, dan sebelahnya yaitu makam daripada Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang wali dan juga dikenal sebagai seorang budayawan dan seniman. Sunan Kalijaga, sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya, merupakan ayah daripada Sunan Muria, yaitu Raden Umar Syahid. Jadi Raden Said punya anak namanya Raden Umar Syahid. Lalu dari mana asal usul Kalijaga? Asal usul nama Kalijaga yaitu ketika beliau tinggal di daerah Cirebon, Jawa Barat. Sunan Kalijaga sering melakukan kegiatan berdiam diri di sungai, atau menurut bahasa Jawa yaitu jogo kali. Kegiatan berdiam diri tersebut karena atas perintah Sunan Bonang, yaitu untuk senantiasa berdiam diri dalam rangka mendekatkan diri Sunan Kalijaga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menjadi wali songo, Sunan Kalijaga adalah seorang perampok hasil bumi. Beliau merampok, mencuri hasil bumi dari orang-orang kaya, dan dari hasil rampokan dan curian tersebut dibagikan kepada kaum duafa dan fakir miskin yang ada di sekitar beliau. Hingga akhirnya beliau bertemu dengan gurunya, yaitu Sunan Bonang, dan gurunya menasehati Sunan Kalijaga dan tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Bahkan Sunan Bonang berkata kepada Sunan Kalijaga bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal apapun yang berasal dari hal yang tidak baik. Allah tidak akan menerima amal apapun yang buruk.
hingga akhirnya Sunan Kalijaga bertobat dan mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya, yaitu Sunan Bonang, hingga beliau menjadi seorang wali songo. Sarana berdakwahnya Sunan Kalijaga yaitu diantaranya dengan berkelana, mengunjungi satu tempat ke tempat yang lain, dan juga dengan kesenian. Salah satunya yaitu beliau mengadakan pertunjukan wayang kulit dengan tujuan untuk menarik masyarakat sekitar agar bisa memahami Islam dengan melalui pertunjukan wayang kulit. Dan juga di antara lagu karangan beliau yang begitu familiar dan kita kenal yaitu adalah Ilir-ilir dan Gundul-gundul Pacul. Yang ke-8 adalah Sunan Derajat. Kalian bisa lihat gambarnya. Ini ada gambar ilustrasi daripada foto Sunan Derajat, ilustrasi ya, berarti belum tentu asli. Kemudian ada juga makam yang merupakan peninggalan daripada Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Kosim atau disebut juga Raden Syarifuddin. Sunan Derajat merupakan juga termasuk anak dari Sunan Ampel. Sunan Derajat merupakan anak dari Sunan Ampel dan terkenal sangatlah cerdas. Setelah Sunan Derajat menguasai ilmu agama Islam, beliau berdakwah dan tinggal di desa yang bernama Derajat, Kecamatan Paciran, di daerah Lamongan. Jadi setelah beliau menguasai ilmu agama di pesantrennya, tempat Sunan Ampel, yaitu di Ampel Danta, lalu beliau hijrah dan berdakwah di daerah Lamongan. Sunan Derajat berjiwa sosial yang tinggi. Beliau begitu peduli dan sangat memperhatikan nasib orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang ada di sekitar beliau. Sunan Derajat selalu mengutamakan kesejahteraan sosial, selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dan beliau selalu mengajarkan ajaran-ajaran Islam di sela-sela kemampuan beliau dalam memperhatikan nasib orang fakir dan orang-orang miskin. Motivasi Sunan Derajat dalam berdakwah adalah dengan semangat kerja keras, kemudian kedermawanan untuk mengatasi kemiskinan, dan menciptakan kemakmuran. Jadi 3 motivasi beliau dalam berdakwah: semangat, kerja keras, dermawan, dan menciptakan kemakmuran. Lalu apa pelajaran, ajaran yang senantiasa diberikan oleh Sunan Derajat kepada masyarakat sekitar? Ada 4 pokok yang diajarkan oleh Sunan Derajat terhadap masyarakat sekitar, yaitu pertama, memberikan tongkat pada orang buta. Tujuannya untuk apa? Agar orang buta bisa berjalan dengan baik dan terarah. Kemudian berikan makan untuk orang-orang yang kelaparan, agar dia bisa terus berusaha untuk mencukupi kehidupannya hari demi hari. Ketiga, berikan pakaian pada orang yang tidak memiliki pakaian, agar orang-orang masih bisa tetap menutup aurat mereka masing-masing. Dan keempat, berikan payung pada orang yang kehujanan, yaitu adalah tujuannya agar kita saling peduli satu sama lain, saling menolong satu sama lain, saling membantu satu sama lain. Itulah 4 pokok yang diajarkan oleh Sunan Derajat kepada masyarakat sekitar yang dapat kita tiru dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati. Kalian bisa lihat ada gambar ilustrasi dari foto beliau, dan juga ada makam beliau yang menjadi bukti sejarah keberadaan Sunan Gunung Jati. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syekh Maulana Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati berdakwah menyebarkan agama Islam di kota Cirebon, Jawa Barat. Dan Sunan Gunung Jati merupakan di antara wali songo yang berdakwahnya begitu dekat dengan Jakarta dan Banten.
Sunan Gunung Jati memiliki kemampuan yang cukup jarang dimiliki oleh ulama pada umumnya di saat itu. Apa kemampuan yang tidak dimiliki oleh ulama pada saat itu? Yang pertama adalah Sunan Gunung Jati adalah wali songo yang begitu ahli dalam berbahasa. Beliau menguasai beberapa bahasa. Kemudian beliau juga ahli dalam menyusun strategi politik dan peperangan. Dan Sunan Gunung Jati juga ahli dalam ilmu kedokteran. Terlebih lagi, beliau pasti lebih ahli dalam hal bidang keagamaan, khususnya agama Islam. Perjuangan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang paling terkenal yaitu saat pendirian Kesultanan Banten beserta jatuhnya Sunda Kelapa pada saat melawan penjajah Portugis. Sunan Gunung Jati berdakwah dengan bijaksana melalui budaya, kesenian, bahkan saat beliau akan bermain gamelan, Sunan Gunung Jati meminta kepada orang yang akan menyaksikan untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu. Jadi orang yang ingin menonton dan menyaksikan permainan beliau, caranya yaitu dengan bersyahadat terlebih dahulu. Dan juga dengan peperangan yang memperjuangkan Kesultanan Cirebon dari musuhnya. Jadi beliau di samping berdakwah dengan kesenian, beliau juga bertahan dan berjuang melalui beberapa peperangan. Karena saat itu adalah penjajah Portugis begitu ingin menghancurkan kesultanan-kesultanan atau kerajaan-kerajaan Islam atau kerajaan yang ada di wilayah Indonesia. Ajaran beliau yang terkenal yaitu dengan istilah Ingsun titip tajuklar fakir miskin. Ingsun titip tajuklar fakir miskin. Apa artinya? Artinya adalah masyarakat dianjurkan untuk selalu memelihara masjid dan tidak boleh melupakan masjid. Dan juga dianjurkan untuk senantiasa selalu membantu, menolong, dan memelihara orang fakir miskin. Itu ajaran yang intinya adalah untuk selalu memperhatikan ketaatan kepada Allah dan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang bisa kita senantiasa selalu tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Atiullah wa atiur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kemudian perhatikanlah orang-orang yang ada di sekitar kalian. Hablum minallah, hablum minannas, wa hablum minallah. Hubungan antara Allah dan hubungan antar manusia yang harus senantiasa selalu dijaga dan jangan sampai kita rusak karena ulah yang kita lakukan, karena kejahatan, keburukan yang kita lakukan. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim semangat berdakwah membela rakyat. Sunan Ampel Raden Rahmat mengajarkan falsafah molimo, mau main
dan moh ngombe, moh maling dan moh madat, moh magon dan semuanya itu harus kita jauhkan. Sunan Giri itu Raden Paku, berguru dengan Sunan Ampel. Sunan Bonang Raden Makhdum Ibrahim, anak kandung dari Sunan Ampel. Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq, sangatlah ahli dalam ilmu fikih. Sunan Muria Raden Umar Said, merupakan wali songo termuda. Sunan Kalijaga itu Raden Said, berguru dengan Sunan Bonang. Dakwanya dengan seni dan budaya, ada wayang kulit dan tembang suluk. Sunan Derajat itu Raden Qasim, anak kandung dari Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, berdakwah dengan penuh bijaksana.